uang 15.000 bisa buat apa ya? Gua jawab ya, bisa buat nambahin followers lo di TikTok. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ivan Anwar, di mana gue selalu membahas mengenai digital marketing, social media, dan juga terutama social media ads seperti Facebook ads dan juga TikTok ads. Di video kali ini, sesuai janji gue akan kasih tahu lo gimana caranya untuk bisa nambahin followers di TikTok dengan praktis, dengan simple, nggak pakai ribet, nggak pakai macam-macam, dijamin nggak akan di-ban, dan 100% ini cara legit dan halal. Oke, jadi silakan tonton terus video ini sampai habis, dan in returnnya gue cuma minta satu hal ke lo. Jangan lupa like video ini ya, untuk ngebantu gue, untuk support gue, untuk selalu bikin konten di YouTube. Nah, kembali ke topik. Lo tau nggak, dengan uang 15.000 ini lo bisa mendapatkan follower yang halal di TikTok. Kenapa gue bilang halal? Karena jujur, di luar sana banyak sekali cara untuk mendapatkan follower di TikTok yang tidak halal. Contohnya, beli followers. Contohnya, lo nyepam sana sini. Contohnya, tiba-tiba lo ngehack akun orang. Jangan sampai amit-amit. Tapi intinya gini, banyak cara yang gak halal. Semuanya demi apa? Supaya demi dapetin follower. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih halal. Ada cara yang dijamin 100% legit. Oke, tanpa basa-basi gue akan tunjukkan ke lo gimana caranya. Cara yang gue maksud di sini adalah dengan menggunakan TikTok Ads. TikTok Ads. Emang TikTok Ads bisa buat nambahin follower? Kemana aja lo? TikTok Ads tuh dari dulu bisa buat nambahin follower. Situ aja yang katro. Oke, caranya sebenarnya simple. Lo nggak perlu belajar macam-macam, bahkan lo nggak perlu buka komputer atau punya laptop untuk bisa mengakses fitur iklan yang ini yang akan gue sebutkan dari sini. Yang perlu lo gunakan hanya satu, smartphone lo aja. Sudah kelar. Yang penting lo sudah install TikTok dan lo punya akun dan lo punya konten untuk di-upload di TikTok. Oke? Jadi kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Silakan masuk ke handphone gue ya. Oke, ini adalah akun TikTok gue. Jadi kalau misalnya lo mau nambahin follower, gimana caranya? Sebenarnya simple. Lo tinggal masuk, pilih salah satu konten yang kira-kira lo mau iklanin ya. Sebagai contoh, misalnya gue akan pilih konten gue yang ini. Kemudian kita klik titik 3 yang ada di bawah. Dan kita pencet tombol promote dengan ikon api yang ada di sini ya. Klik sini. Nah, di sini TikTok akan nanya. Di sini ada 3 jenis goal yang bisa kita pakai untuk di TikTok. Nah, ada more video view. Ini artinya apa? Ini artinya untuk bisa mendapatkan view video melalui iklan lo. More website visit. Ini artinya apa? Ini artinya lo bisa kirim traffic dari konten lo ke website lo pribadi. Dan ketiga, ini yang kita cari-cari, saudara-saudara, more followers. Jadi apa intinya? Intinya iklan lo akan ditayangkan ke orang-orang yang cenderung untuk mau follow lo di TikTok. Hebat gak? Dan sesuai janji gue ya, ini resmi loh dari TikTok sendiri. Bukan aneh-aneh, bukan ngadi-ngadi, bukan abal-abal. Ini resmi dari TikTok sendiri. Kita klik more followers, kemudian kita pencet next. Nah, di sini ada pilihan audience. Apa itu audience? Intinya adalah lo, TikTok nanya nih ke lo pengen iklan lo ini atau konten lo ini ditayangin ke siapa aja bro? Ini pertanyaan TikTok. Bahasanya apa? Audience. Nah, lo bisa pilih yang paling atas kalau misalnya memang lo percaya sama kekuatan TikTok dan lo pengen TikTok kirimlah iklan gua atau video gua ke orang-orang yang menurut lo bener. Atau bisa juga lo pilih sendiri, create your own. Ini gue pernah bikin tes di sini, tapi gue nggak ini adalah apa sih audience yang udah pernah gue buat sebelumnya tes. Jadi ignore aja. Kalau di lo mungkin nggak ada. Nah, paling ada create your own. Maksudnya apa create your own? Create your own ini artinya lo bikin sendiri audience mana yang lo mau tembakin. Kenapa lo harus pilih? Karena balik lagi, misalnya lo mau jualan di TikTok, ya kan? Lo jualan pakaian anak-anak misalnya. Dan kalau lo jualan pakaian anak-anak, tentunya lo pengen yang follow lo itu adalah ibu-ibu. Betul nggak? Karena ibu-ibu yang punya anak itu cenderung adalah merupakan customer lo. Ya kan? Lo nggak mau dong followers lo tiba-tiba abang-abang.
sedangkan lo jualan pakaian anak-anak, nggak nyambung gitu. Nah, jadi dengan cara ini lo bisa mengendalikan sedikit banyak ke siapakah iklan kita akan ditayangkan, dan kira-kira dari situ mereka yang kebetulan akan follow kita nanti tentunya harus sesuai dengan audiens yang sudah kita pilih. Jadi kita coba klik create your own. Di sini ada namanya, terserah ketikin. Di sini gue ketikin tes 2 ya. Lo boleh pilih apa aja, boleh tes, boleh tis, boleh tus, boleh nama bini lo, boleh nama cowok lo, boleh nama mantan lo, silakan bebas. Tes. Nah, di sini adalah gender and age, berarti usia dan jenis kelamin ya. Lo bisa pilih female, cewek, cowok, atau banci nggak ada, mohon maaf, jadi all aja kalau misalnya lo pengen semuanya. Kemudian usia, nah di sini lo bisa pilih rentan usia yang pengen lo targetin. Misalnya di sini gue pilih dari usia 18 sampai dengan usia 3544. Oke. Kalau sudah, kita pencet save dan kemudian interest. Interest ini adalah minat orang ya. Minat orang di TikTok itu biasanya mereka sukanya konten-konten jenis apa sih? Nah, kalau misalnya lo memang jualan pakaian anak-anak kayak tadi gue bilang, maka gue sarankan lo harusnya pilih baby, kids, and maternity. Betul nggak? Karena ini adalah orang-orang yang suka dengerin atau nonton konten-konten tentang bayi, maternity, dan anak-anak. Jadi sesuaikan dengan audiens lo, dengan customer lo, ya kan? Kemudian kalau sudah, kita pencet save. Dan kemudian kita masuk ke hashtag. Apa itu hashtag? Hashtag ini ada keterangannya kalau kita klik di sini, bilangnya hashtag based on what you think your audience will be interested in. Jadi gini, misalnya kalau jualan pakaian anak-anak, ya kan? Kira-kira kemungkinan audiens kita itu sukanya atau tertariknya sama hashtag jenis, kok jenis sih, sama hashtag apa nih gitu. Nah, kita coba ya, kita masuk sini, kita cari baju anak misalnya. Ada nggak? Tuh kan ada baju anak lucu atau baju anak perempuan. Kalau menurut lo, calon pelanggan lo itu kira-kira akan lebih tertarik dengan hashtag ini, berarti mereka nanti akan, orang-orang yang berinteraksi atau suka dengan hashtag ini akan dikirimin konten video lo. Lo bisa pilih nih, ya kan? Kemudian lo pencet save gitu. Atau lo nggak mau pakai hashtag, nggak masalah juga, lo tinggal cancel aja, nggak usah pilih hashtagnya, nggak masalah, ini opsional. Kalau sudah, lo pencet save, dan sekarang lo akan mengkonfirmasi, si TikTok itu akan mengkonfirmasi. Ini adalah tes yang tadi kita bikin ya, tes 2. Oke, kemudian kita pencet next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian budget dan durasi. Seperti gue bilang, di TikTok itu kalau kita ngiklan via handphone itu budgetnya minimal 15.000 per hari. Tuh, ada kan tulisannya 15.000 per hari. Dan maksimal berapa ya? Silakan, kalau lo anak sultan lo bisa ngiklan bisa sampai tuh 15 juta per hari, silakan. Tapi gue nggak saranin. 15.000 sehari aja udah cukup harusnya, ya kan? Nah, berapa lama iklaninnya? Gue saranin lo iklanin itu minimum 3 hari dan maksimum ya 7 hari. Kenapa minimum 3 hari? Karena rata-rata iklan di sosmed itu akan baru take off setelah 3 hari ke atas. Jadi kalau misalnya 1 hari itu biasanya iklan tuh performanya masih slow, 2 hari juga masih slow. Kalau udah 3 hari itu biasanya baru mulai take off. Jadi jangan pernah pasang iklan cuma sehari atau 2 hari, nggak akan ada gunanya bro. Mendingan minimum 3 hari sampai rentan 7 hari kalau di sini ya. Nah, berarti kalau misalnya lo pasang iklan 7 hari dengan budget 15.000 per hari, ya lo tinggal kali 15.000 kali 7. Oke, kemudian kita pencet next. Kita akan masuk ke bagian payment. Berhubung gue sudah masukin data pembayaran gue, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau lo belum, silakan masukkan data pembayaran lo. Lo bisa pakai kartu kredit atau kartu debit yang lo mau. Debitnya apa? Debitnya apa aja sih harusnya yang ada Visa Masternya. Tapi setahu gue BCA nggak bisa. Lo bisa pakai bank-bank lain seperti Mandiri atau BNI. Tapi kalau lo males atau ribet untuk buka rekening bank seperti itu, lo bisa pakai bank-bank digital yang sekarang banyak beredar seperti Bank Jago, seperti Genius. Itu bisa banget dipakai untuk pendebetan si TikTok Ads ini, oke? Kemudian kalau sudah, lo tinggal klik pay and start promotion, maka iklan lo akan jalan ke orang yang cenderung akan mau follow lo di TikTok. Dan mungkin pertanyaan terbesar lo adalah gini, kalau gue pasang iklan 15.000 sehari, kira-kira gue dapat berapa follower ya? Nah, itu nggak ada yang tahu, hanya Tuhan dan TikTok yang tahu. Tapi jujur, sebagai contoh,
gue pernah pakai fitur itu. Bukan cuma sekali, beberapa kali gue pernah pakai fitur itu. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Pertama kali gue pernah pasang di 15.000, gue coba selama 3 hari. Dan you know what happened? Follower gue nambah kurang lebih sekitar 1000-an, hanya dengan modal 60.000 rupiah. Bener ya? 15.000 kali 3, 45 deng. Mohon maaf, matematika gue odong. Jadi hanya dengan modal 45.000, gue udah bisa dapat 1000 follower. Tapi besokannya, beberapa saat kemudian gue pasang iklan lagi. Gue pasang kalau nggak salah agak lebih lama deh. Gue pasang sekitar 5 hari. Dan sama dengan budget 15.000 juga. Tapi hasilnya beda lagi. Maksudnya nggak, kalau misalnya gue pasang segini berarti gue bisa dapat 2.000-3.000. Nggak gitu. Hasilnya yang kedua itu gue cuma dapat sekitar 800-an. Nah, tapi balik lagi. Semua itu tergantung seberapa bagus konten lo, seberapa menarik konten lo, dan seberapa bagus profil lo di TikTok. Kalau isi profil lo itu cuma satu konten dan itu nggak jelas artinya, mungkin orang mau follow lo juga malas, karena mereka yang mau follow lo pasti biasanya kepo dulu kan, lihat akun lo seperti apa. Jadi balik lagi, keefektifan campaign lo yang ini tergantung konten yang lo pakai untuk iklan dan juga tergantung kekuatan dari profil lo. Semakin bagus profil lo, semakin bagus niche lo atau topik pembahasan lo, dan juga semakin tertarget dan konten lo semakin menarik, maka kemungkinan orang follow juga tinggi. Saat lo ngiklanin, boom, gue yakin akan banyak banget orang yang follow. Jadi balik lagi, itu semua tergantung banyak variabel. Tapi worth to try. Kenapa? Kayak gue, cuman 45.000 dapat 1000 follower, ketimbang lo beli follower haram yang ada di luaran sana tapi nggak menghasilkan apapun. Mendingan pakai cara yang sudah disediakan oleh TikTok. Setuju? Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo mau diskusi, lo mau ngobrol, lo mau nanya-nanya, silakan, jangan segan-segan. Bisa komen di bawah sini atau masuk juga ke Instagram gue di @ivananwar.id. Thank you and I'll see you guys on the next video. Bye-bye.